Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat anak-anakku semuanya, marilah kita awali pelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit-sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, silakan kita buka LKS PAI-nya di halaman 22. Di halaman 22 ini tentang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih, bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus setiap hari berterima kasih kepada Allah. Bangun tidur pun berdoa. Jadi pertama kali kita bangun dari tidur itu langsung berdoa. Berdoanya pun juga bersyukur isinya. Doa bangun tidur yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan nikmat. Yang pertama yaitu mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan hidup. Ayatnya la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu di surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, terhindar dari azab. Itu ayatnya ma yaf'alullahu bi'adzabikum ya syakartum wa amantum. Artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 147. Yang ketiga yaitu nikmat akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu hadis riwayat Ahmad ya. Man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibalihi nafsihi kutiba lahu biha salasuna hasanatan wa hudza anhu biha salasuna sayyi'atan. Barang siapa yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Jadi keutamaannya banyak sekali. Yang pertama tadi mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan hidup. Dua tadi terhindar dari azab atau dari siksa. Namun ketiga mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang B, sikap bersyukur. Sikap bersyukur ini ada dua hal. Yang pertama adalah
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur itu dengan perbuatan. Cara bersyukurnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan kesehatan, kita sholat, kita sodako, kita memberi fakir miskin, terus sholat, kita apalagi ada sholat, terus kita memberi sedekah, kita ngaji, kita buat belajar, itu adalah semuanya adalah sikap bersyukur. Kita diberi mulut digunakan untuk ngomong yang baik-baik, enggak selalu ngomongnya itu baik, tidak misuan. Terus kita makan pun itu tidak pilih-pilih karena kita diberi kesehatan. Meskipun ikannya sederhana, lauknya sederhana, kita pun tidak marah. Terus kita selalu baik kepada kedua orang tua, itu juga wujud syukur kita kepada Allah. Kita ngaji, terus kita suka baik kepada teman, itu juga mewujudkan sikap syukur kita kepada Allah. Terus kita balik di halaman 25. Mari kita pelajari bersama-sama, belajar bersama. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada Allah disebut syukur. Nomor 2, cara bersyukur menggunakan lisan adalah alhamdulillah. Yang 3, yang bukan menunjukkan perilaku bersyukur adalah mencela. 4, Allah memerintahkan sholat dan berkurban sebagai tanda bersyukur atas segala nikmat darinya, terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. 5, perilaku bersyukur akan menambah nikmat. 6, meskipun sepatunya sudah lama, soleh tidak meminta kepada orang tuanya untuk membelikan sepatu baru karena sepatunya masih dipakai. Perilaku soleh adalah C, terpuji. 7, apapun yang kita miliki sekarang ini merupakan anugerah dari Allah. 8, bersyukur membuat hati kita menjadi tenang. 9, setiap orang mendapat rezeki sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kita tidak boleh iri hati. 10, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Dijawab anugerah, betul. Iya, karena hidup ini adalah pemberian Allah. Kalau dijawab ujian juga betul. Kenapa? Karena memang hidup itu adalah diuji dari Allah, ujian dari Allah. 11, yang B, 11 sampai 25 silakan dikerjakan. Ini ya, sampai sini, sampai halaman 26. Terus sekarang kita beralih ke LKS BTQ ya. LKS BTQ kita buka di halaman 26. Ini. Di halaman 25. Ya, 25. Yaitu tentang surat Al-Adiyat. Saya baca dulu ya. Nanti kalian buka, kalian baca ya di video. Di video sendiri bisa, di video kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Terus jangan lupa kamu isi. Tadi jangan lupa ya tugasnya buat video membaca surat Al-Adiyat. Bawahnya lafal yang terdapat mad badal fathah atau mad badal yang berbentuk fathah. Ini contohnya wal adiyati dhabha. Fathah berdiri itu disebut mad badal. Jadi kalian cari lafaz-lafaz yang atau harokat-harokat fathah berdiri, itu namanya mad badal yang berbentuk fathah. Dan mad badal yang berbentuk kasroh adalah harokat fathah kasroh panjang. Kalau mad badal fathah adalah mad badal yang berbentuk fathah panjang. Kalau kasroh adalah kasroh panjang. Kalau doma panjang adalah mad badal yang berbentuk doma panjang. 26. Mad badal domah, contohnya Dawuda. 2 lahu. Ini Dawuda, lahu. Malahu itu saya kotai karena harokat doma panjang itu adalah bentuk dari mad badal domah. Contoh dalam ayat yang ini ya. Inna a'tainaka Dawuda zabura wa innahu ala dzalika lasyahidun alladzi jama'a malan wa 'addadahu innahu kana tawwaba. Yang saya lingkari, yang saya kotai itu adalah mad badal. Ada yang bentuk fathah, ada yang bentuk doma panjang. Yang saya kotai, yang saya lingkari, kalau fathahnya panjang, fathah panjang adalah mad badal fathah. Kalau doma panjang adalah mad badal bentuk doma. Terus kalau di dalam ini surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di ayat 4 itu ada hu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah hu, malahu adalah mad badal bentuk doma. Sekarang kita halaman 27, yakni tulislah kata. Tulislah membaca lafal-lafal yang bertanda baca mad badal bentuk doma maupun kasroh maupun fathah. Itu kalau bacaannya panjang itu dikasih shred di atasnya ya. Seperti ini. Imro'atuhu itu dikasih shred gini. Karena panjang. Jadi nanti bacaannya panjang. Jadi nanti dikasih tanda panjang. Seperti ini ya. Contohnya ada. Contohnya di sini. Dawuda. U-nya dibaca panjang sehingga dikasih shred di domanya. U-nya Dawuda. Malahu ikilahu. Udah ya. Itu silakan dikerjakan di halaman 27 nomor 2 sampai 10. Sekian dari saya. Semoga kita semuanya baik-baik saja. Semoga kita selalu mendoakan kedua orang tua. Semoga selalu kita bersyukur kepada Allah, tidak malas sholat, tidak malas mengaji, tidak malas belajar, dan selalu taat kedua orang tua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.